Salam, kita berjumpa dalam Victorious Devotion hari ini, saudara yang dikasih Tuhan. Untuk mengawali Victorious Devotion, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur. Hari ini Engkau karuniakan kesehatan, kemurahan, dan berkat-berkat yang kami nikmati hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau, karena itu kami datang menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berkarya lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu yang terus memberikan kami kekuatan. Dan kami mau terus belajar juga dari tokoh-tokoh Alkitab. Karena kami tahu lewat kehidupan mereka kami bisa meneladani bagaimana mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang setia melayani Tuhan sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Waktu ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini kita mau belajar dari salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus anak Alfeus, gitu ya. Dari 12 murid Tuhan Yesus ada 2 orang yang bernama Yakobus, yang satu Yakobus anak Zebedeus dan satunya lagi adalah Yakobus anak Alfeus, saudara dikasih Tuhan. Nah, Yakobus ini nama yang diambil dari Yakub ya. Kalau Yakub itu dalam bahasa Ibrani artinya penipu, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saya heran juga ya, kalau mereka tahu bahwa Yakub itu artinya penipu, tapi orang Yahudi banyak pakai nama ini. Tentu tidak ada orang tua yang kasih nama anaknya dengan tujuan ya ke depan atau masa depan anak ini menjadi seorang penipu ulung ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, tapi kita lihat bagaimana Yakobus anak Alfeus ini ternyata dia bukan seorang penipu, saudara, seperti arti namanya. Dan hari ini kita belajar bahwa apapun nama kita yang diberikan orang tua kepada kita, ya pasti itu tujuannya bagus, tujuannya baik ya. Seperti saya sendiri, saudara dikasih Tuhan, nama saya Hik Bernard Ndawu, itu kalau saya kasih tahu kepanjangannya, wah itu bagus artinya, saudara dikasih Tuhan. Nah, Yakobus anak Alfeus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang melayani Tuhan Yesus, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan selama 3,5 tahun, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam pelayanan Tuhan Yesus dia selalu ikut juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, ayatnya ya disebutkan di sini nama-nama murid Tuhan Yesus. Saya baca dalam Matius 10 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat ya, supaya kita bisa tahu persis bahwa inilah murid Tuhan Yesus ya, 12 murid Tuhan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan ya. Jadi memang ini tugas yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya ya. Ada visi yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan berikan kuasa kepada mereka ya. Salah satunya murid itu adalah Yakobus anak Alfeus. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus ya. Jadi jelas di sini bahwa ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi saudara dikasih Tuhan, berdasarkan catatan para ahli sejarah Alkitab, Yakobus anak Alfeus ini juga adalah seorang yang ternyata lebih muda atau lebih junior daripada Yakobus anak Zebedeus gitu ya. Jadi dia waktu dipanggil Tuhan
termasuk seorang yang masih muda, saudara dikasih Tuhan. Dan pekerjaannya memang di Alkitab tidak dicatat, tapi berdasarkan penelusuran sejarah, dia adalah salah seorang pemungut cukai seperti halnya Matius, saudara dikasih Tuhan. Jadi Yakobus anak Alfeus ini adalah seorang pemungut cukai, tapi pemungut cukai yang baik, yang tidak mengambil yang bukan haknya berdasarkan catatan sejarah begitu ya. Dia tidak mengintimidasi atau tidak menarik pajak yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia tarik begitu ya. Jadi dia ada seorang pemungut cukai ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang kita pelajari dari Yakobus ini bahwa dia sungguh-sungguh juga setia melayani Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid berkumpul di Yerusalem, di loteng, dia juga bersama-sama dengan murid-murid yang lain ada di sana. Ini menunjukkan bahwa dia adalah murid yang setia juga. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, waktu Tuhan Yesus dianiaya, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia tetap setia, saudara dikasih Tuhan. Bahkan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, terjadi peristiwa Pentakosta. Setelah itu murid-murid terpencar, itu saudara dikasih Tuhan. Dan salah satunya yang pergi untuk melayani sampai keluar Yerusalem adalah Yakobus ini, anak Alfeus, melayani sampai ke Persia. Persia itu ya, kalau sekarang itu mungkin di Irak ya, Irak dan ya daerah Kuwait ya, Timur Tengah. Ya sampai sejauh itu Yakobus melayani, memberitakan Injil. Ini mau menyatakan bahwa benar-benar dia adalah seorang pribadi yang mengerti panggilannya, yang betul-betul mau menjalankan amanat agung yang Tuhan Yesus juga sampaikan kepada murid-murid yang lain, saudara dikasih Tuhan. Dan di akhir hidupnya berdasarkan catatan sejarah dia juga mati disalib. Jadi saudara dikasih Tuhan, biarlah kita tetap menjadi murid-murid Tuhan yang setia sampai akhir, menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia sampai akhir. Bagaimanapun latar belakang kita, masa lalu kita, siapapun kita dulunya, saudara dikasih Tuhan, kalaupun arti nama kita mungkin arti nama yang jelek, tapi itu tidak menjadikan kita berkecil hati. Tapi ketika Tuhan panggil kita, Tuhan selamatkan kita, Tuhan pulihkan hidup kita, Tuhan bisa pakai kita dengan dahsyat ya. Tuhan pakai kita dengan luar biasa untuk membawa jiwa, memberitakan Injil, dan banyak orang-orang yang berjumpa lewat pelayanan kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, biarlah kita terus tetap menggunakan waktu yang ada selagi Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk tetap ada di dunia ini, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, setia sampai akhir hayat hidup kita. Ya memang yang namanya masalah, yang namanya tantangan, yang namanya pergumulan, yang namanya tekanan, itu pasti kita alami. Mungkin kita akan alami dalam perjalanan iman kita untuk mengiring Tuhan. Tapi kiranya itu tidak membuat kita untuk meninggalkan Tuhan ya. Biarlah kita terus tetap setia seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tetap setia sampai akhir hayat hidupnya. Bukan mudah gitu ya, bukan mudah tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan amanat agung, dalam mengiring Tuhan, tapi mereka tetap menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang setia sampai akhir ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, tetaplah setia sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami belajar dari Yakobus anak Alfeus. Engkau Tuhan yang memanggil, memilih dia untuk menjadi murid-Mu. Engkau Tuhan yang pakai dia untuk mengabarkan kabar keselamatan kepada banyak orang. Kiranya juga Tuhan mengaruniakan keberanian kepada kami untuk menjadi murid-murid Tuhan yang setia, murid-murid Tuhan yang melakukan amanat agung-Mu, dan juga yang terus melayani Tuhan seumur hidup kami. Biarlah Tuhan terus mampukan kami dalam seluruh pergumulan kami. Kami tahu ada
campur tangan Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan berkati setiap umat-Mu, Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti Victorious Devotion hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati.